Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimah. Kita berjumpa kembali di program kesayangan kita, Suara Perempuan Muslimah. Membentuk pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguasai pengetahuan umum dan teknologi adalah impian setiap orang. Kita tahu semua itu, dan yang sebenarnya impian kita semua tidak hanya itu, tapi juga menjadi pribadi cerdas, terampil, inovatif, kreatif, sehat jasmani rohani, memiliki akhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap semua umat manusia, dan bangga terhadap bangsa, negara, juga cinta dengan tanah air kita. Itu adalah sebuah harapan yang mulia. Untuk episode kali ini, kalau kita bicara tentang harapan mulia, ini yang saya sebutkan tadi kurang lebih itu adalah sebenarnya itu ada dalam visi misi sebuah sekolah bernuansa Islam terbesar di Bali ini, sesuai dengan namanya adalah Sekolah Harapan Mulia. Dan di samping saya, di tengah-tengah kita sahabat muslimah, telah hadir Hajah Deni Kusandra, sarjana ekonomi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Sandra, saya mau manggilnya Bu Iya, Sandra. iya. Bu Sandra, tadi saya singgung bahwa Sekolah Harapan Mulia yang saya sebutkan tadi depannya, kurang lebih visi misinya Sekolah Harapan Mulia seperti itu ya. Itu memang sekolah bernuansa Islam terbesar di Denpasar saja atau di Bali? Kalau kategori terbesar ini memang karena kita baru awal pertama kalinya yang mendirikan sekolah Muslim, baik dari segi fisik, bangunan dan fasilitas. Kita memang yang pertama dibanding sekolah-sekolah yang lain ya, dalam arti yang Muslim ya, gitu, karena orientasi pasar kita berbeda dengan yang lain gitu, karena kita menengah ke atas dengan prioritas kita kepingin mengedepankan ternyata Islam itu ada kok pilihan gitu loh, sekolah yang bagus gitu, seperti itu. Jadi dengan konsep seperti itu maka timbul terbesar itu tadi. Mungkin kalau sekarang sudah tidak terbesar lagi ya, sudah banyak berdiri, sudah banyak yang berdiri, yang bermunculan. Tapi paling tidak ini menjadi sebuah kayak pemicu sekolah-sekolah lain gitu ya? Iya, motivator juga. Iya, motivator juga. Bu Sandra ini sahabat muslimah, sebagai ketua yayasan dan founder Sekolah Harapan Mulia. Iya. Gitu ya. Namanya Sekolah Harapan Mulia, gitu ya. Waktu itu kalau kita cermati, pemilihan nama itu sebenarnya juga sebuah doa kan? Iya, gitu. iya. Waktu itu Bu Sandra, apa sih yang terbersit ini? Oh, namanya Sekolah Harapan Mulia saja. Jadi kenapa tidak ada kata-kata, kan biasanya Muslimnya ada sekolah, kayak kita tahu ada sekolah, ada namanya yang nuansa Islamnya begitu. Kalau ini kan Sekolah Harapan Mulia. Iya. Jadi pemilihan nama ini pun orientasinya selain cita-citanya, yaitu supaya anak didik yang kami didik di situ menjadi harapan mulia bagi kedua orang tuanya, ya, juga memudahkan kami untuk berinteraksi dengan sosial, di mana kita tinggal di Bali yang kita minoritas gitu ya. Jadi mayoritas kita sudah tahu mereka beragama lain selain kami, sehingga kami ingin merangkul bersama-sama ini loh, Islam itu indah. Kalau untuk merangkul, itu kan batasannya seperti apa? Apakah di Sekolah Harapan Mulia ini juga ada mereka yang non-muslim gitu? Kalau untuk siswanya kita 100% muslim ya, tetapi kalau untuk karyawan kita ada yang non-muslim ya, khususnya kita memberdayakan warga masyarakat di sekitar kita untuk menjadi karyawan kami. Nah, bentuk sosialisasi yang dilakukan, jadi pada saat berdiri ya, itu kan sekolah Islam pertama ya, dan di tengah masyarakat yang mayoritas adalah Hindu. Itu bagaimana waktu itu? Itu tahun berapa ya? Saya berdiri di Harapan Mulia itu tahun 2005. Tahun 2005. Jadi paling tidak sudah 8 tahun yang lalu. Iya, gitu ya. Nah, 8 tahun yang lalu kondisi saat itu 2005 dengan pasca bom ya, itu kan ada sesuatu yang harus kita bangun, nggak cuma secara fisik, tapi kepercayaan kepada masyarakat. Terus bagaimana mungkin mereka sebenarnya juga sangat bijaksana, mungkin ya, menerima bahwa itu hanya sekelompok orang-orang yang justru tidak Islami begitu ya. Tapi kan itu tidak mudah. Tidak mudah ya. Apa yang dilakukan Bu Sandra dan teman-teman di sini? Iya.
Jadi saya waktu itu berkomitmen untuk membuka mata hati mereka bahwa Islam itu tidak seperti apa yang telah mereka alami ya, kejadian yang hampir 3 tahun ke belakang kemarin itu membuat mereka itu berasumsi bahwa Islam itu kok radikal ya, terus kemudian kayaknya kita selalu menentang apapun dengan kekerasan. Seperti itu, apa-apa sekali kok dengan tindak kekerasan dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu semua kami perjuangannya juga agak lumayan berat ya, ekstra berat gitu ya. Gitu, tapi itulah karena kami niatannya tulus ya, juga saya minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala di sini sehingga sekolah kami ini bisa diterima ya. Terutama untuk bangunan kan harus ada izin dari penyanding depan, belakang, masyarakat sekitar itu yang notabene semua orang Bali ya. Itu jadi alhamdulillah mereka mendukung, dan maka itu untuk membuktikannya orang-orang yang ada di sekitar masyarakat saya angkat untuk menjadi kayak security saya, housekeeping dan lain sebagainya, sehingga mereka tahu persis bahwa pengajaran kami tidak melenceng dari apa yang mereka perkirakan seperti itu. Nah, Bali ya, kalau kita bicara Bali secara keseluruhan Bu Sandra, kita sama-sama paham bahwa terjadi seperti seakan-akan ada akulturasi budaya di sini, baik itu dari yang masyarakat lokalnya dengan karena banyak sekali ya turis asing datang, secara tidak langsung mereka juga membawa budaya mereka ke sini, meskipun kita juga sangat hati-hati untuk menyelami itu. Kemudian ternyata juga yang hidup di sini, bermasyarakat di sini tidak hanya mereka yang Hindu, ya sama-sama orang Indonesianya, tapi keyakinannya berbeda. Apakah Bu Sandra juga melihat masyarakatnya gitu ya, terutama juga yang mereka bekerja membantu Bu Sandra membesarkan sekolah Harapan Mulia ini, bentuk pembaurannya seperti apa? Jadi pembauran itu kalau kita melihat hanya seperti kita harus ada batasan ya. Kalau agama kita tidak bisa kita baurkan, karena itu sudah jelas di Al-Quran, kita sudah tidak boleh ya, agamamu, agamamu, agamaku ya agamaku. Jadi saya memandang dari segi keprofesionalan, jadi ya kamu tugasnya hanya sebatas ini gitu. Jadi kita harus kasih garis gitu ya. Terus keterlibatan mereka juga tidak ada unsur yang istilahnya memaksa gitu ya, memaksa kita untuk harus didirikan. Misalnya kalau di Bali itu kan ada pelinggih ya, ada tempat persembahyangan khusus untuk mereka gitu. Nah di sekolah kami sama sekali hal itu tidak kami sediakan. Jadi karena apa? Benar-benar mereka tahu gitu bahwa kita ya kita gitu. Tapi ini dipersilakan kalau mereka mau mereka beribadah silakan di tempat mereka sendiri. Gitu. Baik, itu apakah juga pada saat mereka merayakan upacara keagamaan mereka juga yang akhirnya mengkondisikan mereka tidak bisa bekerja di jam itu? Kita ada toleransi. Kita ada toleransi dan kita juga ada peraturan ketenaga kerjaan dalam hal ini adalah SOP ya. Jadi di situ juga ada kita memberikan cuti untuk upacara-upacara yang sifatnya kebesaran ya, kayak ngaben, saraswati dan lain sebagainya. Mereka harus 1 hari full tidak bisa bekerja, dan di situ kita makanya ada 2 shift yang sebagian adalah Muslim, sebagian adalah Hindu. Jadi akhirnya di sini tidak mengganggu dan ada yang tidak terganggu sama sekali gitu ya, dan semuanya juga bisa menjalankan ibadahnya dengan baik. Bu Sandra, kita semua juga ingin tahu akhirnya dengan doa harapan mulia tadi, dan paling tidak terbersit kemuliaan yang sudah diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Tapi pembicaraan kita belum berakhir loh Bu Sandra, masih banyak yang harus ini, bagaimana mengajarkan akhlak yang islami kepada anak-anak. Sesaat lagi sahabat muslimah, kita lanjutkan perbincangan menarik kita dengan Ibu Sandra di program Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa.
Sahabat muslimah, agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat manusia. Agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan bermakna, damai, dan bermartabat. Menyadari hal inilah, setidaknya ada kemungkinan ya Bu Sandra, salah satu dari karena menyadari ini justru Sekolah Harapan Mulia ini didirikan. Gitu. Kalau tanya muridnya sekarang, tadi itu mereka pendatang, kebanyakan pendatang atau ada yang penduduk asli yang kalau mualaf, penduduk begitu? asli persentasenya sangat sedikit, mungkin karena mereka menikah dengan orang di luar Bali ya, jadi adalah itu pasti ada paling 1% sampai 2% aja. Kebanyakan mereka pendatang memang. Mereka pendatang. Jumlah itu Sekolah Harapan Mulia itu dari playgroup sampai SMA. Dari playgroup sampai SMA. Itu pada saat didirikan sudah langsung Tidak, kita bertahap. Jadi tahun 2005 itu kita mendirikan playgroup sama TK. Alhamdulillah sama Allah diberikan ridhonya sehingga kami bisa melanjutkan ke jenjang SD pada tahun 2006. Ya, setahun kemudian ya. Terus kemudian alhamdulillah lagi Allah tetap memberikan kepercayaan kepada kami yang insya Allah amanah tersebut sangat luar biasa kami jalankan sebaik-baiknya, walaupun kami menyadari bahwa manusia itu penuh kekurangan dan kekilafannya. Nah, alhamdulillah tahun 2007-2008 SMP kita buka dan alhamdulillah berlanjut lagi dengan SMA di tahun 2010. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau nanti akan ada lanjutannya, mungkin Insya Allah mungkin perguruan tinggi, next generation saya kali ya. Terus nanti ada program-program singkat begitu, kalau itu mungkin insya Allah nanti Sekolah Harapan Mulia juga bisa gitu ya. Nah, sekarang bicara soal di Bali itu kan keseniannya, apresiasi terhadap seninya sangat tinggi. Sangat tinggi, betul. Begitu. Meskipun banyak sekali masyarakat di Bali ini adalah pendatang, tapi sepertinya kok terpengaruh juga gitu ya untuk memberikan apresiasi yang besar terhadap seni. Sekolah Harapan Mulia untuk bidang keseniannya bagaimana? Ya, alhamdulillah. Jadi di situ bukan mereka turut berpartisipasi, tidak, tapi karena kita harus ingat di mana bumi kita berpijak, disitulah kita harus menjunjung gitu ya. Jadi otomatis segala prosedural yang ada di pendidikan, terutama bahasa Bali dan kesenian Bali itu mutlak kita harus ada. Nah, jadi di situ mau nggak mau kita ya harus mengajarkan kepada anak-anak bagaimana budaya-budaya Bali lewat bahasa Balinya, bahasa daerahnya, terus kemudian keseniannya. Di sini ada kesenian tari Bali. Dan itu rutin di itu menjadi pelajaran kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itu dari TK sudah diterapkan begitu ya? Kalau bahasa keajekan Balinya iya dari TK. Tari Balinya juga sama. Dari TK sampai SMA. Nah, itu peminatnya juga banyak ya Bu Sandra? Alhamdulillah kalau untuk tari Bali mungkin karena agak susah ya, ini harus benar-benar yang ini, jadi ya lumayan lah dari anak-anak kami ada. Tapi setidak-tidaknya terlihat bahwa mereka juga antusiasmenya besar ya. Pasti ya, karena kita kalau ada haflah akhir sanah ya, perpisahan sekolah, kita selalu mengundang Diknas dari yang notabene mereka adalah beragama Hindu, jadi kita ada tari penyambutan dengan tari Bali. Nah, ingin tahu juga tadi ya, salah satu misi adalah meningkatkan akhlak mulia dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak Bu Sandra? Meskipun kesannya kayaknya secara kalimat itu berat begitu, tapi kan itu tidak menutup kemungkinan kita ajarkan lewat hal sederhana kepada para murid. Untuk sederhana apa sih yang menjadi jadi semacam tradisi di Sekolah Harapan Mulia? Iya. Yang paling sederhana sekali yang kita harus memulai dari awal itu adalah infak ya. Jadi berupa infak. Kenapa infak? Karena dengan infak kita bisa berbagi. Ya, sementara mereka kan masih anak-anak, memang infak itu kita tahu di Al-Qur'an tidak wajib. Ya, itu sukarela. Tetapi kita masukkan di dalam program pembelajaran untuk bisa mempunyai rasa kemanusiaan sosial yang tinggi. Itu adalah berawal dari infak itu. Jadi mereka menyisihkan dari uang saku mereka? Ya, menyisihkan uang saku mereka
ada sebesar minimal Rp1.000 per hari. Rp1.000 per hari per anak. Istilahnya di absen ya. Iya, Bayu itu siapa yang- dari TK tadi. Iya, dari TK, playgroup, dari playgroup sudah sampai diterapkan SMA. seperti itu. Iya. Dan itu sebenarnya bukan hanya untuk kepada muridnya ya, tapi Iya. mengingatkan kepada orang tuanya Iya, juga kan. betul. Gitu. Itu apakah gimana Bu Sandra bentuknya? Mereka punya buku laporan kah gitu ya? Jadi Ada, kita infak jadi yang sudah dikumpulkan. Jadi kita kerjasama juga dengan Laksis ya. Jadi bagian amal itu selalu continue datang ke sekolah kami Setiap dan juga bulan? kita buka rekening bank muamalat itu seperti itu ya. Jadi kita ya udah di situ kita tahu laporannya, terus kita salurkan kemana, misalnya ke beasiswa anak-anak kurang mampu atau baksos yang sekolah-sekolah bedeng dan lain sebagainya. Nah itu adalah lebih digerakkan kepada siswa OSIS, anak-anak OSIS mengajak adik-adik kelasnya untuk bersama-sama ke sana membagi apa yang mereka sudah ibaratnya kumpulin itu tadi, nabung amal gitu ya. Itu Seperti itu. meskipun itu masih terbatas di area Bali Sekolah. sendiri ya, untuk bakti sosialnya. Oh, bakti Apakah sosialnya- sudah pernah keluar? Kalau keluar kita hanya ikut ini gerakan koin 1000. Oh, oke. Jadi yang untuk acara gempa terus Palestina itu kita ikut, kita sumbangkan semua. Jadi kalau yang rutinitas kita masih di areal Bali. Gitu. Nah, ada juga saya juga tanya-tanya gitu ya tentang Sekolah Harapan Mulia gitu. Bahwa di Sekolah Harapan Mulia pun ada waktu-waktu tertentu ada seperti ceramah begitu kan. Gitu. Sementara kalau anak zaman sekarang terutama itu malas sekali mendengarkan ceramah gitu. Meskipun sebenarnya pastinya gitu intinya yang disosialisasikan itu sangat bagus. Nah, bagaimana bentuknya ya supaya anak-anak ini juga tidak malas atau datang hanya sebagai proforma aja, Bu Sandra? Ya kita harus pinter mengemasnya dalam Oke. bentuk apa yang disukain anak. Oh, kalau yang disukain anak sekarang ini adalah gadget atau IT yang serba modern, ya udah kita tayangkan ceramah itu atau bentuk aktualisasi gambar gitu ya dalam LCD ya. Jadi ada Jadi kita animasi tertentu. animasi betul itu, terus kita masukkan ke auditorium, mereka melihat seperti layar bioskop. Di situ kita kasih gambar-gambar atau cerita-cerita yang berbau yang sesuai dengan konteks tema ceramah itu. Jadi sehingga mereka tidak ada ngantuk, bahkan mereka takut ya, misalnya temanya kok kita melihat anak-anak sekarang pada agak dalam tanda kutip berani sama orang tua misalnya, suka melawan ini itu dan lain sebagainya. Jadi kita tayangkan gambar-gambar anak-anak yang durhaka, inilah seperti ini, ada yang jadi tikus yang kita download ya di YouTube seperti itu. Jadi mereka membayangkan, ih kok seperti itu, nantinya bagaimana ya. Jadi ini sangat kuat sekali pengaruhnya kepada pola karakteristik mereka yang tadinya mereka yang misalnya males, arogan sama orang tua, terus cuek, itu mereka akan berubah. Diharapkan seperti itu seterusnya, karena kita tahu sendiri anak-anak masih ini ya, berubah-berubah ya, fluktuasi ya. Jadi seperti itu, untuk menjadi jati dirinya itu walaupun sudah SMA, kalau kita sebagai orang tua kan tetap mendampingi gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang semacam itu yang kami lakukan kepada mereka sehingga mereka tidak bosan. Bahkan itu juga sudah masuk di dalam pembelajaran di kami. Jadi semua mata pelajaran kita sudah berbasis IT. Di kelas 5, 6, SMP, SMA itu kita sudah tayangkan semua sehingga mereka tidak bosan dengan buku tebal lagi ataupun bawa berat-berat gitu ya. Jadi mereka cukup bawa notebook atau laptop. Terus kemudian mereka browsing di sekolah, terus mereka presentasi seperti itu. Jadi asik gitu, tidak membosankan. Tapi kan juga ada, kita juga tidak puas hanya dia mengerti agama. Bagaimana dia juga menerapkan. Salah satunya memang yang menarik di sini, seperti bakti sosial tadi. Mereka sendiri yang turun kan. Mereka kumpulkan infaknya, mereka juga yang turun. Gitu. Nah itu kayak pemilihan tempat, apakah juga kali ini kita bakti sosial di A ya, di B gitu. Itu apakah juga diberi kebebasan kepada OSIS-nya ini atau mereka sendiri untuk menentukan? Iya, kita berikan kebebasan ya. Selain kita memberikan otomatis pandangan atau referensi dari beberapa, terus kemudian mereka yang menjalankan, mereka yang survei ibaratnya. Mana di antara tempat-tempat nama-nama ini yang menurut kalian itu sangat memerlukan sekali.
seperti itu. Bu Sandra, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Kita juga ingin tahu apakah Sekolah Harapan Mulia ini juga bekerja sama dengan tokoh-tokoh tertentu gitu ya. Sesaat lagi kita lanjutkan ya. Sahabat Muslimah, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan perbincangan menarik kita seputar bagaimana pendidikan akhlak yang baiknya kita berikan kepada generasi penerus kita saat lagi di program Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Muslimah, banyak institusi pendidikan yang berdiri dan menjanjikan banyak hal. Tapi yang menarik di sini, Sekolah Harapan Mulia melalui visi misinya justru kalau tadi ceritanya ya Bu Sandra, itu tidak sekedar menjanjikan, tapi sebelum kita mensosialisasikan itu keluar ke orang tua dan para murid, justru dari dalamnya ini kita juga sudah bekali, dibentuk dulu. Gitu. Bicara soal membentuk, ya membentuk lingkungan internal Sekolah Harapan Mulia, karena kan ini punya kewajiban yang tugas yang sangat berat ya. Itu apakah juga Sekolah Harapan Mulia ini bekerja sama atau pernah mendatangkan tokoh-tokoh atau siapa yang punya peran besar yang mungkin bisa membantu mewujudkan visi misi Sekolah Harapan Mulia ini? Kalau bentuk kerjasama tidak ada, jadi murni ini kepemilikan tunggal saya bersama suami, jadi tidak ada siapapun yang berdiri di belakang itu. Tetapi dalam rangka pengisian visi dan misi ini supaya tercapai tujuannya, jadi diperlukan orang-orang yang memang profesional untuk membentuk suatu karakter anak didik sehingga cita-cita harapan mulia itu bisa tercapai, minimal seperti itu. Jadi ya sometimes kita mengundang beberapa tokoh lah ya, seperti Profesor Arif Rahman, terus kemudian Ustadz Al-Habsi, terus ini Baktiar Nasir untuk mengupas terjemah Al-Quran, tadabur dan lain sebagainya seperti itu. Dan itu apakah itu menjadi program tetap Sekolah Harapan Mulia atau? Insya Allah menjadi program tetap karena dari pertama kita mencoba dalam arti mendatangkan itu antusias untuk para guru menimba ilmu, mereferensi bagaimana sih cara mendidik anak yang sekarang, zaman sekarang itu ada gitu loh, ada efeknya. Terus kemudian dari anak didik sendiri, asik ternyata belajar Al-Quran seperti itu, ternyata Al-Quran itu luas. Yang selama ini hanya skeptis ada, mereka pelajarin bata hijaiyah aja kan, hanya yang ditahu Al-Quran ya Al-Quran gitu, tetapi dalam isinya seperti apa, mentadaburkannya bagaimana, itu mereka yang belum paham sampai di sana. Nah, begitu kita mendatangkan narasumber seperti Ustadz Baktiar Nasir maupun Ustadz Al-Habsi waktu itu, mereka sangat senang sekali gitu, dan bahkan ada yang bercita-cita aku ingin menjadi Ustadz gitu. Ada seperti itu. Nah, berarti hebat sekali ya dengan perkembangan teknologi yang sekarang itu. Seakan-akan kita juga susah kan ngejar perkembangan teknologi yang sangat pesat gitu. Tapi ternyata masih ada kok anak-anak kita yang dia baca saya, aku pengen jadi ustadz yang asik gitu ya. Dia bisa mensosialisasikan. Nah, bentuk dari menyampaikan sesuatu ajaran gitu. Itu kan juga tadi contohnya lewat film, visual ya, animasi segala macam, itu adalah ikhtiar dari Sekolah Harapan Mulia supaya itu menarik. Tapi kan si guru ini pun juga harus mampu kan, secara apa yang diucapkan gitu. Jadi kalau untuk menyeimbangkan antara teknologi yang sekarang dengan kondisi sumber daya manusia, ya SDM kita bicara, jadi SDM itu sendiri juga harus mau dan mampu belajar gitu loh, supaya tidak tertinggal dengan murid-murid, di mana murid-murid itu sudah lebih canggih ya. Mereka anak-anak sekarang kritis loh Bu Sandra, hal kecil aja mereka tanya alasannya apa, kenapa, gitu, sampai ke ujungnya ditanya. Dan kadang-kadang kita kewalahan juga ini jawabnya gimana gitu. Nah,
Tadi juga sempat terlintas disampaikan Bu Sandra bahwa setiap pelajaran yang disampaikan si guru ini pun akhirnya diarahkan untuk pendidikan akhlak, begitu ya? Iya, jadi kita hanya membawa suatu pesan moral aja karena sebagian guru kami kan heterogen ya, agamanya, jadi tidak satu fikroh ya. Karena kita kenapa seperti itu ya sudah saya katakan dari awal tadi. Maka itu saya hanya memberikan jangan menyampaikan sesuatu yang saya tidak tahu. Jadi bikin pesan moral seperti kata-kata bijak. Jadi orang-orang bijak saja. Jadi kalau non Muslim mereka menyampaikan dengan kata-kata bijak seperti itu. Begitu. Dan itu semua pendidik di situ pun juga akhirnya mereka mampu ya. Iya, mereka karena terbiasa. Mereka ya akhirnya juga mengoreksi diri mereka sendiri otomatis gitu loh. Oh ya, contoh kayak misalnya kita di Harapan Mulia memang menggerakkan kebersihan. Jadi kalau ada satu daun jatuh tidak ada yang ngambil akan kena denda 1.000. Jadi itu berlaku mulai founder sampai ke bawah. Mulai siswa-siswa semua itu kena. Jadinya kalau guru pun itu mesti diingatkan murid dan tidak boleh malu. Oh, jadi ini juga diberikan kebebasan untuk murid pun bisa mengingatkan guru. Sebatas pasti ada caranya ya. Cara etikanya itu pasti kita ajarkan. Miss atau Mister ini jatuh, atau Pak Ustadz ada sesuatu loh tadi, kenapa nggak diambil? Oh iya, astagfirullah, lupa gitu. Denda nggak Pak Ustadz? Ya, kalau Pak Ustadznya lupa pasti denda. Kalau enggak. Nah, dalam hal membentuk kepribadian, peran besarnya sebenarnya kan di keluarga. Iya. Sekolah ini hanya mendukung cuma 20% sebenarnya, 80% adalah keluarga. Bagaimana cara sekolah Harapan Mulia ini juga mengajak orang tuanya? Artinya orang tua tidak hanya pasrah sekolah ini bagus, anakku sudah pasti dijamin begitu. Ya, memang inilah tantangan besar kita ya, dalam mendidik dua sisi itu harus sinergi antara orang tua dengan sekolah, yang notabene kita banyak sekali menemukan orang tua yang hanya pasrah 100% kepada sekolah. Kan saya sudah sekolahin gitu, untuk apa kita capek-capek lagi, toh kita sudah full day ya, di sekolah kami full day. Jadi full day itu dari jam 7:30 sampai jam 4 sore. Jadi otomatis pikiran orang tua kan akan mengarahkan lebih banyak di sekolah gitu ya, supaya terhindar dari hal-hal yang negatif gitu. Tetapi memang tidak lepas dari itu semua peran orang tua, yaitu kita mengadakan pertemuan di saat pemberian laporan ujian tengah semester seperti besok ke depan ini Oktober gitu ya. Terus kemudian pertemuan-pertemuan yang sifatnya hanya ingin merangkul mereka supaya tahu, ayo kita misalnya mau ujian anak-anaknya, kita harus memberikan motivasi. Tolong jangan diberikan beban mental yang berat. Jangan ditauin dulu kalau misalnya Bapak Ibu ada persoalan, jangan di depan si anak seperti itu. Jadi hal sederhana itu pun yang sebenarnya penentu orang tua juga diajak. Iya, diajak. Iya. Selain kita memonitor, jadi wali kelas kami itu saya khususkan, saya wajibkan untuk membuka on call 24 jam untuk orang tua. Jadi tentang aktivitas anaknya, bagaimana perkembangannya, dengan siapa, bermain dengan siapa, karena anak itu jarang, kalau untuk yang teenager ya, jarang sekali pamit misalnya sama orang tua atau berterus terang dia berteman dengan siapa gitu ya. Tapi lewat wali kelasnya itu akan jadi tahu, dan itu bisa dikirim lewat email gitu. Jadi setiap wali kelas punya email masing-masing untuk dibuka oleh wali murid. Bu Sandra, menarik sekali, berarti Sekolah Harapan Mulia atau sekolah-sekolah lainnya sebenarnya mempertahankan apa yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Gitu. Terima kasih sudah berbagi. Setidaknya kita juga tahu bahwa di Bali yang mayoritas Hindu ini tetap adalah akhlak yang Islami pun tetap kita pertahankan gitu. Tidak hanya melalui Sekolah Harapan Mulia gitu yang menjadi pionir sekolah-sekolah lain gitu ya, tapi insya Allah juga ke depannya setiap keluarga ini pun juga bisa menerapkan hal itu. Terima kasih Bu Sandra sudah berbagi. Sahabat Muslimah, mempertahankan yang sudah baik dan ditingkatkan lagi dengan ide-ide inovasi dan metodologi baru menjawab visi sekolah dan juga pastinya harapan kita semua. Dan terima kasih telah bersama kami. Kita akan berjumpa kembali dengan topik lainnya yang tidak kalah menarik di program Suara Perempuan Muslimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Wabarakatuh.